Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri dari Sistem Informasi Reguler 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester yang telah saya buat. Yang pertama itu adalah soal nomor 1. Jelaskan yang dimaksudkan dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. Jawabannya adalah one input multiproses merupakan sebuah proses pengelolaan data informasi yang terhubung antara satu data dengan data yang lain ke dalam sistem yang terintegrasi untuk membuat suatu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien untuk dikelola. Contohnya adalah pada penerapan ERP di rumah sakit, yaitu pengotomatisasian dalam proses input data pasien, maka seterusnya data tersebut akan dipakai untuk seterusnya dari mulai riwayat kesehatan, obat yang dianjurkan, hingga dokter yang menangani. Nantinya juga data tersebut akan dapat diproses diproses di berbagai proses yang lainnya. Yang soal nomor 2 yaitu adalah pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi sistem ERP yang dirancang berdasarkan proses bisnis itu dianggap best practice yang bisa diartikan sebagai proses umum yang paling layak ditiru atau cara terbaik dalam melakukan sebuah proses. Misalnya, sebagian proses umum yang sebenarnya berlaku untuk pembelian, purchasing, penyusunan stok di gudang, dan sebagainya. ERP yang harus dipilih pada tahap implementasi, sebagai contoh SAP R3, yang menggabungkan ribuan best practice. Ini berarti bahwa sebuah perusahaan yang menggunakan sistem R3 ini akan memiliki akses terhadap berbagai best practice. Selain itu, praktik bisnis baru selalu ditambahkan sepanjang waktu. Ketika best practice baru ditambahkan pada aplikasi ini, otomatis best practice tersebut tersedia pada versi terbaru, dan demikian seluruh perusahaan yang menggunakannya juga otomatis menggunakan best practice. Lalu, selanjutnya, soal nomor 3 itu adalah salah satu manfaat terapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Standarisasi data dan informasi didapatkan dari penerapan bisnis data terpusat yang membentuk data yang terstandar dan informasi yang dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi atau departemen dalam suatu perusahaan. ERP memungkinkan perusahaan menjalankan proses yang terstruktur dan membangun standar operasi baku. Otomatisasi sistem yang efektif akan mendorong etos kerja karyawan dan mengurangi kecurangan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, contohnya itu jika data yang dimasukkan pada suatu modul, contohnya data penerimaan barang, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbaharui juga. Pembaruan ini terjadi secara real time atau tepat waktu saat terjadinya transaksi. Lalu soal nomor 4 itu jelaskan variabel-variabel input yang harus diperhatikan dalam mengolah MRP. Jawabannya adalah variabel input yang harus diperhatikan dalam mengolah MRP adalah yang pertama itu ada jadwal induk produksi. Merupakan proses alokasi untuk membuat jumlah produk yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya, pekerja, mesin, dan bahan yang dimiliki. Yang kedua itu ada status catatan persediaan, yaitu menggambarkan status semua item yang ada di dalam persediaan. Lalu yang ketiga itu ada struktur produk, berisi informasi tentang hubungan antar komponen yang satu dengan yang lainnya dalam suatu perakitan produk akhir. Lalu yang keempat itu adalah pesanan komponen luar. Pesanan ini tidak dapat digunakan untuk pesanan independen, tapi lebih pada pihak luar yang membutuhkan, misalnya untuk service part. Pesanan antar perusahaan, dan untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan produksi, seperti eksperimen, pengujian, promosi, dan pemeliharaan. Lalu yang terakhir itu adalah peramalan permintaan independen. Peramalan ini digunakan untuk komponen yang dibutuhkan oleh produksi tetapi di luar sistem dari MRP. Misalnya untuk peramalan atas pesanan komponen dari perusahaan lain dan peramalan atas item yang independen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 6. Jadi di soal nomor 6 ini terdapat beberapa bahan baku yang sudah ditata sedemikian rupa seperti ini. Jadi, soal nomor 6 adalah sebagai berikut, yaitu jika diketahui untuk memproduksi barang A diperlukan bahan baku B, C, dan D, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Kondisi bahan baku A adalah sebagai berikut, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan disebut sebesar 450 unit, dengan biaya pemesanan sebesar Rp200 per pesan, dan biaya penyimpanan sebesar 250 per unit per periode. Lalu penentuan loading pada bahan baku A menggunakan metode EOQ dengan lead time 1 bulan. Pada kondisi bahan baku B,
yaitu adalah pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 28 lead time 1 bulan. Kondisi bahan baku C, pencarian nilai loading pada bahan baku C menggunakan lot for lot lead time 1 bulan. Lalu kondisi bahan baku D, pencarian nilai loading menggunakan fixed period requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dengan lead time 1 bulan juga. Baik, saya akan beralih kepada jawabannya. Nah, pada bahan baku A, karena yang penentuan lotnya ditentukan dengan metode EOQ, maka akan dibentuk seperti ini, yaitu adalah pada kebutuhan kotor, jadwal penerimaan persediaan sebagai berikut, persediaan di tangan terdapat 20, yang nantinya akan dikonversikan ke kebutuhan, lalu kebutuhan bersihnya adalah sebagai berikut, dan offsettingnya sebagai berikut. Offsetting, terdapat kemajuan offsetting dikarenakan terdapat lead time 1 bulan di soal, dan penentuan EOQ adalah sebagai berikut, yaitu 2 dikali D, yaitu total dari kebutuhan kotor, yang 181 adalah kebutuhan kotor, dikali dengan jumlah pesan, lalu dibagi dengan jumlah penyimpanan per periode, jumlah pemesanan per periode. Nah, lalu didapatkan nilai EOQ sebesar 17. Lalu nilai 17 ini adalah diberikan untuk ukuran lot sebagai berikut. Maaf, terdapat sedikit kesalahan di slide-nya. Berikut merupakan slide-nya, yaitu dapat dilihat seperti yang tertera di sini, bahwa EOQ dibutuhkan untuk ukuran lot. Nah, di sini ada ukuran lot yang diperlukan dari kebutuhan bersih yang sudah kita cari di awal, yaitu berdasarkan dari tabel yang pertama, yaitu setelah diketahui kebutuhan kotor, kita dapat mencari kebutuhan bersih setelah mengkonversikannya dan menghitungnya dari persediaan di tangan dan jadwal penerimaan persediaan yang ada. Lalu kebutuhan bersih akan diletakkan di sini untuk kita tahu bagaimana rencana pemesanannya, itu ukuran lotnya. Nah, rencana pemesanannya adalah sebagai berikut, 17 ini dikali 3 ya. Karena kalau dikali 2, maaf, kalau misalnya 17 saja itu kurang. Jadi akan begini ke depannya juga, ini ada 34 karena kebutuhan bersihnya adalah sekian dan persediaannya adalah pengurangan dari hasil ukuran lot dari kebutuhan dari pemesanan, pengurangan pemesanan dan kebutuhan bersih yang sudah kita tentukan tadi. Maka itu akan menjadi simpanan atau barang yang ada di gudang kita. Baik, selanjutnya, nah ini merupakan perhitungannya. Seperti tadi, biaya pemesanan itu ada 8 dikali 250, yaitu biaya pesan, yaitu menjadi Rp2.000. Lalu biaya persediaan atau penyimpanan itu 55 dikali 200, yaitu biaya pesan penyimpanan per unit, itu ada 1.100. Terus total biaya yang kita keluarkan itu adalah Rp3.100, yaitu dari biaya pemesanan ditambah dengan biaya persediaan atau penyimpanan. Jumlah netting, loading, dan offsetting dan exposure ada sebagai berikut. Jumlah netting ada 131, jumlah loading itu ada 136, jumlah offsetting ada 131, dan jumlah exposure ada 181. Selanjutnya, dari bahan baku B, itu kita dapatkan kebutuhan kotornya itu dari bahan baku A yang sudah kita hitung, kita dapatkan tadi, yaitu dari offsettingnya. Terdapat kebutuhan kotor di bulan pertama sampai bulan ke-8 sebagai berikut. Lalu jadwal penerimaan persediaan sudah ditentukan di awal, lalu persediaan di tangan itu ada 18, sementara kebutuhan bersih kita dapatkan dari perhitungan. Contohnya saja seperti ini, persediaan di tangan ada 18 dan kebutuhan kotor ada 20. Jadi kebutuhan bersih kita adalah 2, karena 18 dikurang 20, kita masih memerlukan 2 lagi untuk memenuhi kebutuhan kotor kita. Jadi mau tidak mau kita memiliki kebutuhan bersih sebanyak 2 produk. Lalu berlanjut pada bulan-bulan berikutnya dengan perhitungan yang sama, maka didapatkan kebutuhan bersih sebagai berikut yang akan kita letakkan di bawah, di tabel yang bawah untuk
penentuan loading. Nah, seperti yang ada di soal, bahan baku B ini terdapat intuisi lot sebesar 28 dengan metode fixed order quantity, yang dimana kita sudah ditentukan bahwa pemesanan atau lotnya itu sudah ditentukan sebesar 28 intuisinya. Baiklah, seperti biasa kita akan meletakkan 28 di tiap tabel yang membutuhkan kebutuhan bersih seperti ini. Di tabel di bulan pertama itu kebutuhan bersihnya 2, lalu kita berikan lot yaitu 28, maka persediaannya adalah 28 dikurang 2, yang dimana 26 itu adalah jumlah barang yang belum terpakai dan masih ada di gudang kita. Lalu di bulan selanjutnya tidak memiliki kebutuhan bersih, maka kita tidak memesan, tidak melakukan pemesanan, yaitu ukuran lotnya adalah 0, di mana persediaan bulan kemarin yang masih ada tetap kita simpan pada bulan kedua ini karena kita belum memerlukan kebutuhan. Lalu di bulan ketiga ada kebutuhan sebesar 35. Nah, ternyata di gudang kita ini kurang. Jadi kita akan melakukan pemesanan lagi dengan lot yang sudah ditentukan berdasarkan intuisi tadi 28. Jadi kita lakukan seperti itu yang berulang sampai di bulan 7, di bulan 8 kita hanya tinggal memiliki satu persediaan. Maka jumlah netting dari seluruhnya adalah 83, jumlah loading-nya ada 84, jumlah offsetting-nya ada 83, dan jumlah exposure-nya itu sebesar 131. Baik, selanjutnya ada di bahan baku C. Di bahan baku C ini kita dapat melihat kebutuhannya dari kebutuhan yang sebelumnya juga ya. Tuh, kebutuhan dari, kalau dari soal kebutuhan C itu adalah setelah kebutuhan A. Kita akan mengambil tetap dari kebutuhan A. Nah, setelah melihat kebutuhan kotor, kita lalu melakukan perhitungan seperti biasa, yaitu untuk menentukan kebutuhan bersih kita, jadwal persediaannya sudah ditentukan seperti ini, persediaan di tangannya sudah kita hitung ya dari 20, ini karena kita persediaan di tangannya kita mulai dari 0, maka kita akan menunggu jadwal penerimaan persediaan untuk mengisi kebutuhan bersih yang kita butuhkan. Lalu didapatkan nilai seperti ini di kebutuhan bersih yang akan kita letakkan di tabel berikutnya untuk penentuan lot. Nah, karena di bahan baku C ini adalah dilakukan metode penentuan lot untuk lot for lot, yang artinya kita tidak sebisa mungkin mengurangi jumlah persediaan di gudang kita, contohnya seperti toko elektronik, seperti itu, karena kalau untuk jumlah lot untuk jumlah persediaan ini dengan biayanya biasanya biaya simpannya itu mahal. Jadi kita menekan biaya penyimpanan dan membeli atau memesan sesuai dengan kebutuhan bersih kita saja. Seperti ini didapatkan kebutuhan bersih dari bulan 1 ke bulan 8 adalah sebagai berikut. Maka ukuran lot atau pemesanan yang kita lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan bersih yang sudah ada, seperti ini. Jadi kita tidak memiliki persediaan atau tidak menyimpan barang di gudang yang mengurangi cost untuk kita melakukan biaya perawatan di gudang. Maka didapatkan jumlah nettingnya ada 93, jumlah loadingnya ada 93, jumlah offsettingnya 93, jumlah exposure-nya 131. Lanjut, itu kita akan membahas yang bahan baku 5D. Ini yang terakhir ya. Baiklah, untuk bahan baku 5D ini ditentukan bahwa loading-nya akan kita lakukan menggunakan metode fixed period requirement atau ya FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Nah, baik, akan kita bahas. Nah, kebutuhan kotor, karena ini adalah 5D, maka kebutuhan dari sebelumnya, yaitu offsetting dari
dari yang sebelumnya itu kita kalikan 5, maka didapatkan jumlah sebagai berikut. Maaf, jumlah sebagai berikut, yaitu ada di bulan 1 sampai dengan bulan 8. Di bulan 12 karena terjadi lead time 1 bulan di offsetting sebelumnya, maka dia dimulai dari bulan 12. Karena bulan 12 terdapat terdapat kebutuhan ternyata, jadi kita masukkan ke dalam tabel. Nah, karena persediaan di tangan sudah ada di awal, maka kita akan mulai dari bulan 12 nih. Bulan 12 ternyata kebutuhan kotor kita ada 10, maka persediaan di tangan kita tinggal 18. Begitupun seterusnya seperti tadi, akan diulang lagi proses untuk mencari kebutuhan bersih dan menentukan offsetting. Offsetting tetap lead time 1 bulan, maka akan terjadi seperti ini dengan kebutuhan dimajukan 1 periode, dengan itu maksud dari lead time 1 bulan itu. Lead time 1 periode, maaf. Nah, maka kita akan mendapatkan kebutuhan bersih sebagai berikut. Sebagai berikut ya. Untuk kebutuhan bersihnya dari bulan 12, bulan 1, dan seterusnya sampai bulan 8. Nah, di sini perbedaannya apa? Di ukuran lot, di loting kita akan mendapatkan bahwa pemesanan kita lakukan per 4 periode sekali. Jadi, pesanan itu kita lakukan di periode pertama mulai, itu untuk 4 periode ke belakang. Jadi, misal kita melakukan pemesanan di bulan 12, karena ini startnya kita mulai dari bulan 12, kita akan concern bahwa pemesanan itu dilakukan untuk 4 bulan setelahnya, 4 periode setelahnya. Jadi, pesanan di bulan 12 ini adalah untuk mencangkup pesanan di 4 periode setelahnya, yaitu bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Maka kebutuhan bersih sebaiknya dijumlahkan lalu diperkirakan untuk mendapatkan ukuran lot di awal periode untuk 4 periode selanjutnya. Nah, seperti ini contohnya, walau di bulan 12 dan di bulan 1 dia memiliki kebutuhan bersih sebesar 0, tapi di bulan 2 dan bulan 3 dia sudah memiliki kebutuhan bersih sebesar berikut. Dan dapat dipastikan ukuran lotnya itu adalah penjumlahan dari 4 periode. Karena ini 00, 150, dan 120, maka itu didapatkan 277 sebagai kebutuhan untuk 4 periode. Maka mereka melakukan pemesanan di awal, yaitu sebanyak 277 untuk mengcover seluruh kebutuhan mereka sampai 4 periode ke depan. Maka dilihat sebagai berikut. Karena ini kebutuhan bersihnya 0, maka persediaan masih tetap 277. Begitu pula di bulan pertama, persediaan masihlah 277 sampai akhirnya terdapatlah kebutuhan bersih di bulan kedua, maka akan berkurang persediaannya, dikurangi dengan kebutuhan bersih yang ada di bulan kedua. Begitu pula dengan bulan ketiga, dan siklus itu berlanjut pada periode keempat. Nah, periode keempat ini ternyata untuk 4 periode berikutnya hanya ada di bulan 6 kebutuhannya itu 90 produk. Nah, maka dilakukanlah pemesanan di periode pertama di tenggat kedua, yaitu adalah periode keempat sampai periode ke-8. Maka dilakukan pemesanan untuk periode selanjutnya itu di periode 4 dan akan mengcover untuk periode-periode berikutnya. Nah, kebetulan di sini periode 4 dan periode 5 itu kosong. Jadi dialihkan untuk periode ke-6 yang selanjutnya akan kosong lagi untuk periode 7 dan periode 8. Jadi jumlah nettingnya adalah 367, jumlah loadingnya ada 367, jumlah offsettingnya 367, dan jumlah exposure-nya ada 415. Baiklah, kita akan berlanjut ke kesimpulan. Jadi total exposure-nya adalah 181 ditambah 131 dan 131 tambah 415 yang menghasilkan 858. Kesimpulannya, pada kegiatan proses produksi, barang kita harus mengetahui apa saja kebutuhan serta karakteristik dari setiap bulan bahan baku yang akan kita pesan. Kita juga perlu mengatur penjadwalan pemesanan barang untuk mencapai efektivitas serta efisiensi dalam rangka melancarkan proses produksi dan barang. Untuk menghindari kegagalan maupun kelalaian, kita juga perlu mengatur sedemikian rupa lot yang dipesan. Nah,
seperti pada contoh-contoh tadi, ada beberapa yang memerlukan dia perlu dengan metode FPR atau metode load for load, itu untuk yang biaya penyimpanannya mahal, maka kita harus menyesuaikan saja dengan metode-metode yang sudah ada tadi. Baiklah, sekian, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari ujian yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.